Shalom saudara, senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi. Saya sangat exciting sekali ketika program Gema hadir di ruang-ruang saudara. Dan sepanjang beberapa hari ini kita sudah membahas tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Sebenarnya apa sih tujuan kebangkitan Yesus Kristus setelah dia mengalahkan maut? Pasti ada sesuatu yang maha dahsyat, karena kuasa kebangkitannya bukan hanya mengerjakan kemenangan bagi kita, bukan hanya memberikan satu pertanda bahwa dia adalah Allah yang hebat dan berkuasa, tetapi ada misi yang Tuhan Yesus sendiri mau sampaikan bagi kita, terutama bagi kita sebagai gereja Tuhan. Kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, bukan tentang institusi gedung, tetapi saudara dan saya yang sudah dipanggil keluar adalah menjadi gereja Tuhan, dalam tanda kutip, gereja yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan terkait dengan hal ini, mari sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, tentunya masih dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Saya akan bacakan dari ayat 16 sampai yang ke-18. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai implikasi sebagai berikut. Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa 11? Karena Yudas sudah tidak masuk dalam hitungan murid Yesus, karena dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan kemudian dia mati bunuh diri. Makanya disebut, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi ada masih beberapa orang yang masih bertanya-tanya, ini benar Yesus atau bukan ya. Kemudian ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberitakan segala kuasa." Maaf, saya ulangi. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kuasa kebangkitan yang dialami atau dikerjakan Yesus kemudian diberitahukan kepada murid-murid bahwa kepadaku, kepada Tuhan Yesus sendiri telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Kuasa untuk apa? Ayat yang ke-19 dikatakan, "Karena itu," nah ini perintah saudara, "jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya berikan konklusi yang sangat padat sekali. Jadi memang kebangkitan Yesus akan mengerjakan satu misi besar dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Misinya apa? Beritakan Injil, beritakan kabar baik. Injil itu berarti isinya adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa Yesus yang mati, Yesus yang sudah disalibkan, dia sudah mati bagi kita, dan kemudian kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya hidup yang kekal, tetapi saudara dan saya juga akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Lebih dari itu, Tuhan Yesus bilang begini, "Kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi." Jadi kuasa yang ada di dalam tangan Yesus adalah kuasa yang adikodrati, kuasa yang ilahi, kuasa yang supranatural. Itu bukan hanya dimiliki oleh Yesus, tapi dibagikan juga kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang begini, "Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. I am with you always." Makanya kalau gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang, harus punya tanggung jawab ini saudara-saudara, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Memberitakan Injil itu bukan artinya saudara jadi pendeta dan kemudian saudara masuk sekolah Alkitab semua, enggak. Tetapi yang paling mudah adalah memberitakan Injil lewat gaya hidup kita tiap hari, lewat cara hidup kita tiap hari. Di dalam lingkungan keluarga kita kan ada supir, mungkin ya ada pembantu, ada orang-orang di sekitar kita, ada kakak, ada adik, ada orang tua, ada keluarga, unit terkecil dalam kehidupan kita.
Nah, kita harus jadi saksi dulu tuh di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus jadi panutan, kita harus jadi teladan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita yang kecil itu. Dari situlah Injil Tuhan diberitakan. Ada kabar baik yang disampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang menebus kita dari kesalahan dan dosa kita, yang menghapuskan segala dosa kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita yang harusnya mati terhadap dosa, diubah Tuhan Yesus yang mati terhadap dosa. Kita mendapatkan pertukaran. Saudara ditebus oleh darah Yesus. Saudara tidak lagi dihukum, tetapi saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, saudara disucikan. Makanya ada sukacita yang mengalir dalam hidup kita yang perlu diberitakan keluar, sehingga kita mengalami kebebasan. Saudara dan saya mengalami kelepasan dosa. Nah, berita tentang kelepasan dosa ini jangan kita simpan sendiri. Kasih tahu ke semua orang yang ada di dalam rumah kita. Sesudah itu, beritahu lagi kepada teman-teman kita. Semua sampai mungkin orang akan berkata gini, Pak, saya nggak punya keberanian untuk memberitakan itu. Minimal lewat gaya hidup saudara dan saya. Lewat cara hidup kita yang mau berbagi sama orang, saudara-saudara. Kan nggak semua juga orang bisa punya kebiasaan untuk berbicara sesuatu yang berani tentang Injil Kristus. Tapi minimal lewat gaya hidup kita nggak pelit, kita murah hati, kita bisa berbagi. Orang bisa berkata bahwa, heran gue sama lu ya, lu walaupun hidupnya biasa-biasa aja tapi murah hati. Nah, orang akan berkata, oh, pantes dia ini anak Tuhan Yesus, dia ini punya kepercayaannya berbeda, dia ini pengikut Kristus. Nah, dari gaya hidup itulah saudara bisa memberitakan Injil Tuhan. Jangan pernah takut, karena yang berjanji adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Dan dia yang berjanji itu berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bahasa Inggris bagus sekali, berkata, I am with you always. Jadi Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dia menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur hari ini firman-Mu datang lagi meneguhkan kami bahwa sesungguhnya waktu Engkau bangkit dari antara kematian, punya misi besar supaya kami juga mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi sekeliling kami, mungkin dalam unit terkecil, dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam lingkungan komunitas kami yang terkecil, dalam lingkungan sekolah kami, di kampus kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk jadi berkat besar. Minimal gaya hidup kami adalah gaya hidup Tuhan Yesus yang selalu berbagi, yang murah hati, yang selalu berbagi apa saja. Bahkan kami memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga orang-orang itu boleh melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus yang hidup dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.